anak Rasul itu tidak, maksudnya anak laki-laki Rasul kan meninggal dunia semuanya. Kenapa Nabi tidak boleh punya anak laki-laki hidup? Ya, ada beberapa alasan. Karena kenapa Qasim meninggal di usia 2 tahun? Kemudian Qasim ini kan lahir sebelum Rasul diangkat jadi Nabi, dan itu anak pertama. Ya, di usia 2 tahun dia meninggal. Kemudian setelah meninggal, Rasul langsung punya 4 anak sekaligus, semua perempuan berturut-turut. Ya, Zainab lahir, habis itu Ruqayyah lahir, Ummu Kulsum lahir, Fatimah lahir. Nah, kemudian habis itu punya anak laki-laki lagi setelah dia jadi Nabi, namanya Abdullah. Makanya oleh Rasul kemudian dijuluki At-Tayyib atau At-Tahir, ya, orang baik, karena diutus setelah jadi Nabi kan. Tapi sayang, belum genap 2 tahun disusui, meninggal. Sedih Khadijah. Sebab itulah kemudian Rasul sedih, makanya kemudian Khadijah mengambil anak angkat namanya Zaid ibn Harithah untuk mengobati Rasul juga kan, karena anak laki-lakinya meninggal semua. Maka dicarikan budak namanya Zaid ibn Harithah, diangkatlah jadi anak angkat sebagai ganti daripada putra-putra beliau yang meninggal gitu ya. Kemudian di akhir hidup Rasul, Allah takdirkan punya anak lagi, tapi bukan dari Khadijah. Khadijah sudah meninggal kan itu ya. Ini kan sudah hijrah, dan itu di akhir-akhir kehidupan beliau, dari Maria budaknya yang dihadiahi oleh Muqawqis Raja Mesir kepada Nabi, namanya Maria Qibtiyah. Digauli Rasul punya anak namanya Ibrahim. Baru setahun 6 bulan meninggal juga Ibrahim. Pertanyaannya, kenapa anak-anak laki-laki Nabi harus meninggal semua? Kata para ulama, sebab kebiasaan para Nabi itu, kalau punya anak hidup sampai besar pasti akan mewarisi para jadi Nabi, pasti jadi pewaris Nabi. Ibrahim punya anak Ishak jadi Nabi, punya anak Ismail jadi Nabi, Ishak punya anak Ayub jadi Nabi, Ayub punya anak Yusuf jadi Nabi, kan itu ya. Zakaria punya anak Yahya jadi Nabi, Nabi Daud punya anak Sulaiman jadi Nabi. Seandainya anak Rasul hidup sampai dewasa jadi Nabi, sementara tidak ada Nabi setelah Nabi. Rasul yang mengatakanlah Nabi ya ba'di, tidak ada Nabi sepeninggal. Dan Allah mengatakan khataman nabiyyin, penutup para Nabi. Kalau Nabi sudah ditutup Rasul, berarti tidak akan diwarisi. Makanya tidak ada yang hidup anak-anaknya, karena kenabian itu dari jalur laki-laki. Ya, Hasan dan Husain ini dari jalur perempuan kan, Fatimah, makanya tidak jadi Nabi, karena kenabian itu dari jalur laki-laki semuanya. Makanya kemudian Hasan dan Husain ya tidak jadi Nabi, ya cucu Nabi saja. Kemudian alasan yang kedua, kata para ulama, kalau seandainya anak Nabi ada yang sampai dewasa gitu, maka akan terjadi pengkultusan. Ya kan, sekarang aja keturunan Nabi banyak yang dikultuskan, ya kan, habaib-habaib itu ya. Ya, kadang-kadang terlalu orang mengkultuskan gitu ya. Padahal yang membedakan orang dan kemuliaan itu adalah takwa seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Lah, Rasul itu pernah menggendong Hasan dan Husain. Kemudian Hasan dan Husain ini salah satu dari 2 cucuku ini, kata Rasul, akan ada yang mendamaikan kekuatan kaum muslimin yang sedang berhadapan-hadapan dan siap bunuh-bunuhan, katanya. Rupanya betul. Di saat Khalifah Abu Bakar sudah nggak ada, Umar sudah nggak ada, Utsman meninggal, di sini mulai cekcok. Ada fitnah perang antar kaum muslimin, kubu Muawiyah dan kubu Ali. Ketika Ali meninggal, tahtanya jatuh ke tangan Hasan. Hasan lebih banyak dukungannya dibandingkan bapaknya. Kalau dia mau menyerang Muawiyah, menang. Tetapi Hasan tidak mau. Dia ingin berdamai. Dia serahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Dia tidak menjadi khalifah, hanya 6 bulan saja dia mimpin. Dan ketika itu disebut Amul Jamaah. Dan betullah sabda Nabi, di antara 2 cucuku ada yang mendamaikan. Kalau Hasan ketika itu terhasut, tidak boleh menyerahkan, perang tuh, bisa bunuh-bunuhan tuh. Hasan udah banyak orang-orang Kufah dukung kan, dibandingkan di masa itu. Tetapi Hasan tidak mau, sudah tahu ini akan banyak korban. Sudahlah, akhirnya persis seperti sabda Rasul, khilafah kenabian itu 30. Tetapi di sini, walaupun Muawiyah dianggap pemberontak, tetapi kita tidak bisa mencela Muawiyah, karena Muawiyah sahabat Nabi. Muawiyah penulis wahyu Nabi. Dia melakukan seperti itu karena ijtihad. Seorang mujtahid apabila berijtihad salah tetap dapat pahala. Ya, kalau kita betul saja salah, apalagi salah kan gitu ya. Karena kita bukan seorang mujtahid. Ya, jangan coba-coba berijtihad. Ya. Kenabian itu 30 tahun. Ditutup dengan 6 bulan, kekhilafan Hasan genap 30 tahun.
Setelah itu tidak ada khilafah nubuah, yang ada mulkun wa rahmah, kerajaan tetapi diliputi rahmat. Nah, raja pertama inilah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai kapan? Sampai tumbangnya, sampai mulkun wa rahmah itu, sampai mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan sampai runtuhnya Turki Utsmani. Itu masih khilafah, masih berdasarkan hukum Islam, walaupun banyak kezaliman tetapi masih menerapkan hukum Islam, ya kan? Baru setelah khilafahnya Utsman, baru sudah kekuasaannya sudah banyak kezaliman, diktator dan begitu seterusnya, dan nanti di akhir zaman lah khilafah nubuah itu akan muncul ketika munculnya Imam Mahdi. Tapi yang jelas bahwa di sini Rasul mengatakan kepada dua cucunya ini menjadi sebuah kenyataan, dan ini mujizat. Ya, mujizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.